Latar belakangnya, saya adalah seorang jurnalis dulunya dan juga news anchor di salah satu stasiun TV berita, Metro TV. Lalu saya sempat bekerja di sebuah perusahaan energi baru dan energi terbarukan sebagai VP Korkom. Dan saat ini saya tidak mau melewatkan momentum dari 2024 ini untuk turut ikut dalam pesta demokrasi dan mewakili wilayah Jakarta Timur untuk pencalonan legislatif DPRD. Yang dikeluhkan warga Jakarta tentu yang saat ini sedang ramai ya, di Kampung Bayam. Di Kampung Bayam itu sedih sekali, kita tahu seharusnya mereka sudah menempati hunian tersebut dari November 2022, tapi hingga saat ini belum diberikan kuncinya atau hak mereka untuk menempati hunian tersebut. Nah, ini artinya memang ada bottleneck antara pemerintah dan juga masyarakatnya sendiri. Nah, ini adalah contoh kecil dari sebuah masalah yang berlarut-larut tidak dapat diselesaikan, padahal sebetulnya sudah banyak protes yang masuk ke pemerintahan sekarang, tapi kenapa begitu didiamkan gitu. Nah, ini yang nggak boleh, jangan sampai pemerintah tidak tanggap ataupun pemerintah menahan sesuatu yang sifatnya itu merupakan hak dari warga negaranya. Nah, terus juga nih, yang saya lumayan sering dapetin kalau lagi turun ke bawah, ini masalah bansos ya. Ternyata waktu di era Pak Anies itu kan sebenarnya sudah bagus sekali ya bansos ini, tapi ternyata di era sekarang, terutama bansos untuk lansia ini dikurangi. Dan dikuranginya nggak tanggung-tanggung dari jumlah 600.000 sampai dikurangin 50% ya, jadi cuma 300.000. Ini sayang sekali, saya banyak dapati lansia di bawah itu mengeluhkan hal ini. Dan juga yang kedua itu soal KJP juga nih, karena fokus saya juga di bidang pendidikan. Ternyata KJP itu juga tidak seoptimal di eranya Pak Anies. Banyak sekali yang sudah terdata dulu sebelumnya sudah mendapatkan KJP. Nah, ini sekarang tidak mendapatkan KJP lagi tanpa diberikan kejelasan dan diberikan alasan gitu kenapa mereka nggak dapat lagi. Nah, ini juga jadi masalah juga nih kalau kita turun ke bawah gitu. Tentunya itu ya, jangan sampai maksudnya yang sudah baik di masa lalu itu dihilangkan gitu ya, atas dasar konflik kepentingan tertentu. Terus juga yang kedua itu jangan sampai rantai dari masyarakat ke pemerintah itu tuh terasa sangat jauh gitu. Padahal kan sebetulnya apalagi dengan masalah-masalah yang sudah digaungkan di bawah gitu ya, dan masalah-masalah yang sebetulnya pemerintah itu mendengar loh gitu loh, dan jangan sampai di situ tuh tidak ditangani dengan maksimal gitu. Tanpa harus memberikan angka, Pak PJ Gubernur Heru ini sebetulnya memang sudah mengerjakan tugas dia sebagai seorang gubernur. Tapi jangan sampai yang tadi saya katakan gitu, atas dasar konflik kepentingan tertentu, maka yang sebetulnya sudah baik di Jakarta ini, yang sudah dirasakan kebermanfaatannya oleh masyarakat, itu tuh dihilangkan gitu. Jangan sampai seperti itu. Dan apalagi persoalan yang di Kampung Bayam yang masih berangsur sampai sekarang belum bisa diselesaikan kan sangat disayangkan gitu. Bukan hanya untuk masyarakatnya loh, tapi kan untuk citra dan wajah kepemimpinannya beliau di era saat ini juga kan yang dipertaruhkan. Itu sih. Kalau kita mau membandingkan secara rinci, sebetulnya nggak apple to apple ya. Karena Pak Anies kita lihat berhasil di 5 tahun dan Pak Heru baru kita rasakan di beberapa tahun belakangan ini. Nah, tapi intinya di era Pak Anies ini kita bisa merasakan banyak kesuksesan untuk DKI Jakarta, terutama dari segi, bukan hanya dari segi estetika, tapi dari segi kebijakan yang tadi. Dari mulai KJP, Bansos, yang ternyata ini ditunggu-tunggu sekali oleh masyarakat. Lalu di era Pak Heru, dikurangi, dihilangkan begitu ya. Terus di era Pak Anies kita melihat bahwa kelayakan hidup untuk masyarakat tuh ditingkatkan dari segi taman-taman yang ada di tengah kota, ya kan? Terus juga transportasi, Jaklingko armadanya ditambah, terus juga akses untuk ke tempat-tempat yang sebelumnya belum terjamah oleh transportasi, saat ini kita sudah bisa mengunjungi tempat itu dengan adanya transportasi publik.
Ya pokoknya dari segi kelayakan hidup tuh meningkat banget gitu. Dan transportasi juga. Ya bagusnya Pak Heru, alhamdulillahnya jalur LRT ditambah ya. Tapi ternyata bukan hanya jalur LRT yang ditambah, tapi kayaknya nih foto-fotonya Pak Heru juga banyak sekali nih di transportasi publik kita nih. Sorry ya Pak Heru. Cuma alangkah lebih baiknya mungkin dari segi servisnya yang ditambah dan juga kelayakan dari transportasi publiknya. Tapi alhamdulillah dari era Pak Anies sudah keren banget. Tinggal dilanjutkan aja nanti semakin baik lagi di eranya Pak Heru. Rasanya selalu pengen tersenyum ya setiap menjabarkan gimana nih luar biasanya pasangan Amin, Anies dan Muhaimin. Luar biasa, mereka adalah dua tokoh terbaik bangsa, dua-duanya sama-sama aktivis dari kampus terbaik di Indonesia, UGM, dan bisa dikatakan ini adalah kolaborasi yang sempurna antara seorang akademisi, ya kan, Pak Anies yang sudah berkecimpung di pemerintahan, sukses di DKI Jakarta, terus bergabung bersama Caimin sebagai seorang politisi yang sangat berpengalaman, membangun partainya hingga saat ini yang sangat sustain. Jadi bagi saya, Gak ada pasangan yang terbaik yang saat ini dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Bisa dilihat nggak kemarin pada saat debat, mereka tuh sebenarnya adalah teman sejati loh. Pelukan yang benar-benar kita melihatnya tuh warm gitu ya, rasanya hangat gitu kita lihatnya, dan kita tidak bisa mendapatkan itu dari pasangan yang lainnya. Benar nggak teman-teman? Tentunya yang pasti adalah perubahan. Tapi sebagai calon anggota legislatif di tingkat DPRD, perubahan yang saya pribadi harapkan tidak hanya terjadi pada pucuk pimpinan, yaitu Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri yang nantinya akan bekerja. Tapi bagaimana perubahan ini tentunya bisa terjadi di tingkat DPR RI dan DPRD. Karena sebetulnya kehadiran saya dalam pesta demokrasi ini adalah untuk menjawab rasa penasaran yang paling dalam adalah apa bisa DPRD ataupun DPR RI ini bisa berubah seiring dengan perubahannya presidennya. Dan ketika saya berkunjung ke bawah, saya seringkali bertanya seperti ini, Bapak, Ibu, ada yang masih ingat nggak kira-kira 5 tahun lalu memilih siapa untuk DPR RI ataupun DPRD-nya? Rata-rata jawabannya nggak ada yang ingat. Ada yang ingat, tapi jawabannya, ada saya ingat coblos Bapak A, tapi nggak balik lagi. Mostly kita ketemu yang kayak gitu. Atau ada yang ingat dan sudah merasakan kebermanfaatannya. Tapi itu mungkin hanya 2 atau 3 dari 10 orang, katakan gitu. Yang artinya nggak sampai 10%. Nah ini yang saya tuh sangat menaruh harapan besar. Tentunya dengan upaya kita hari ini, dengan upaya Najla hari ini, yang turun ke bawah, mensosialisasikan bahwa kita sedang menghadapi pesta demokrasi, Bapak dan Ibu harus mengenal siapa yang dipilih, rekam jejaknya, harus tahu mereka nanti akan bekerja seperti apa, fungsi tugasnya DPRD dan DPR RI ini seperti apa pada hakikatnya, yang sebetulnya Bapak Ibu harus mampu dan bisa merasakan kebermanfaatannya di 5 tahun mendatang. Nah harapannya adalah semoga wajah dari DPRD dan DPR RI ini bisa berubah di masyarakat. Yang kita harapkan betul ini bisa terjadi di eranya Pak Anies dan Gus Imin, yang semoga perubahan itu nggak hanya ada di tingkat eksekutif, tapi di tingkat legislatifnya, sehingga Indonesia ini pemilihnya cerdas semua. Dan kita tidak lagi bingung ketika masa pencalekan nanti, bahwa yang terpilih itu bukan yang paling banyak modalnya, tapi yang paling banyak pengalaman ataupun paling banyak ilmunya. Kira-kira kayak gitu. Yang kita harapkan betul ini bisa terjadi di eranya Pak Anies dan Gus Imin, yang semoga perubahan itu nggak hanya ada di tingkat eksekutif, tapi di tingkat legislatifnya, sehingga Indonesia ini pemilihnya cerdas semua. Dan kita tidak lagi bingung ketika masa pencalekan nanti, bahwa yang terpilih itu bukan yang paling banyak modalnya, tapi yang paling banyak pengalaman ataupun paling banyak ilmunya. Kira-kira kayak gitu. Cerdas. Humoris. Perubahan.